Halo Sobat Tambah Saya Tambah Kaya, balik lagi di YouTube channel saya. Nah, di video kali ini saya ingin sharing ya teman-teman soal yang kemarin sempat viral ya, yaitu umur 20 tahun idealnya harus punya apa teman-teman. Nah, cukup menarik nih teman-teman. Kenapa? Karena di tahun baru ini nih, di 2022, saya baru berumur memasuki umur 25 tahun. Pas ya, jadi saya tahun baru, umur baru. Jadi pada saat mama saya yang melahirkan saya itu pas 1 Januari ya. Wah, dia sempat cerita kalau susah banget pas waktu itu kan bisa tahun baru nih. Bidan-bidan di sana kan pastinya libur kan. Ya, pas saya melahirkan tuh subuh lagi. Jadi wah, kata mama saya ini sangat complicated ya, sangat rumit. Jadi harus cari kemana-mana sampai ke bidan ketiga kalau nggak salah ya. Baru saya ketemu dan baru keluar gitu si Tommy ini ya. Oke, kita masuk lagi ke materi yang ini. Nah, umur 25 tahun idealnya punya apa? Ini sebenarnya kan perspektif orang beda-beda ya masing-masingnya. Tergantung dia lahir dari keluarga apa ya, backgroundnya apa nih, dia kerja sebagai apa dan sebagainya gitu. Kalau di sini yang sempat viral itu dia mengatakan bahwa umur 25 tahun idealnya punya tabungan 100 juta ya, yang pertama. Cicilan rumah sisa 20% lagi beres ya. Punya kendaraan pribadi dan gaji minimal 8 juta. Nah, ini speknya si orang ini nih. Nah, kalau versi saya mungkin beda teman-teman. Pasti setiap orang beda-beda. Nah, contohnya kalau misalnya orang ini lahir dari keluarga konglomerat, keluarga orang kaya yang punya privilege misalnya ya. Masa sih dia umur 25 tahun idealnya mau punya tabungan 100 juta? Nggak mungkin dong. Bisa aja umur 15 tahun, umur 17 tahun, dia udah punya tabungan 100 juta. Karena dia dari keluarga kaya, dikasih uang jajan yang cukup besar ya, akhirnya dia sudah melewati ini. Punya kendaraan pribadi mungkin sudah ada gitu. Gaji minimal 8 juta, apalagi ya. Mungkin dia umur 20, pas udah selesai kuliah kerja di perusahaan keluarga, gajinya udah minimal 2 digit ya, di atas belasan juta. Mungkin 30 juta, 50 juta ya, tergantung jabatannya gitu. So, menurut saya ini memang perspektif orang masing-masing. Jadi jangan disamakan teman-teman. Nah, yang ingin saya sampaikan adalah umur 25 tahun idealnya apa? Itu adalah menurut saya nih, setiap tahun minimal kita lebih baik dari tahun ke tahun. Ya, jadi buat saya pribadi, semenjak saya mulai kerja di Jakarta ya, terutama ikut mentor saya, Bro Putra, saya merasa dari tahun ke tahun saya lebih baik. Bukan saya memamerkan ya, tapi karena saya disuruh baca buku, saya disuruh kerjain PR-nya gitu ya, disuruh analisa perusahaan, disuruh kasih pekerjaan yang dan lain-lain gitu, ketemu orang. Saya merasa ya, saya lebih kenal lebih banyak orang, merasa dapat ilmu banyak sekali. Saya merasa lebih baik gitu. Nah, itulah yang harus kita terapkan pada diri kita. Jadi kalau bisa bukan membandingkan dengan orang lain, tetapi membandingkan dengan diri sendiri gitu. Jadi dari tahun ke tahun apakah kita lebih baik gitu ya. Nah, contohnya misalnya tahun ini saya merasa lebih baik. Kenapa? Karena tahun 2021 ini saya baru saja membuat YouTube channel ini sekitar 8 bulan yang lalu ya. Jadi dari bulan Mei saya sudah post YouTube channel ini. Sekarang sudah bulan akhir tahun ya, sudah tutup tahun, sudah masuk 8 bulan. Dan saya merasa video yang saya buat itu sudah lumayan banyak. Sudah 60-an video. Dan saya merasa juga ya, public speaking saya lebih terlatih. Karena saya ngomong di depan kamera. Nah, itu yang membuat saya merasa lebih baik dari tahun ke tahun. Jadi saya mencoba hal baru. Saya mempraktekkan apa yang saya lakukan dari dulu. Saya sharing gitu ya. Itu yang harus teman-teman punya juga gitu, maksudnya minimal set target dari tahun ke tahun kita harus lebih baik. Yang belum invest minimal sudah mulai investasi. Yang belum mengelola uang minimal sudah mulai mengelola uangnya gitu. Set budgeting misalnya 10% per bulan atau 20% sampai 30% gitu teman-teman. Nah, ini yang saya namakan adalah it's me versus me teman-teman. Jadi kalau di olahraga kan kita udah tahu nih, itu ibarat kompetisi. Itu kan kita harus menang kan. Nah, ini kita juga harus menang. Menangnya itu adalah lawan diri kita sendiri, teman-teman. Jadi, pastilah saya juga kadang merasa malas gitu. Rasanya gimana ya? Aduh, mending saya nyantai-nyantai aja deh, nggak usah bikin YouTube gitu ya. Harus cari baca buku, harus cari konten, harus ngikutin apa sih yang lagi viral gitu ya. Itu kan buat apa gitu. Nah, itu saya harus mengalahkan diri saya sendiri. Dengan caranya ya, saya harus lebih baik dari hari kemarin gitu. Minimal dari tahun ke tahun, Tommy ini harus bertambah lebih baik, harus bertumbuh gitu. Nah, itu yang harus teman-teman punya gitu. Nah, ini juga nyambung dengan pertanyaan kemarin ya. Ada satu orang menanyakan
caranya bagaimana sih bisa stay konsisten setiap hari atau selama-lamanya ya stay konsisten ya. Menurut saya nih untuk tetap konsisten adalah yang pertama, mungkin kita harus punya rasa takut dulu, teman-teman. Nah, apa tuh rasa takut? Kalau saya pribadi nih, misalnya kenapa saya rajin berolahraga gitu ya. Karena saya takut untuk balik lagi ke level waktu itu. Yang dulunya saya kan pernah cerita, saya masih gendut gitu ya. Jadi kenapa saya mau olahraga, saya jaga pola makan, karena saya takut untuk balik lagi ke badan saya yang seperti dulu, yang kembali ke gendut. Karena saya merasa nggak enak. Saya merasa, wah, saya tidak nyaman gitu ya, pakai baju agak ketat gitu ya. Terus saya pernah sampai agak sesak nafas, teman-teman. Karena lemaknya terlalu banyak ya, yang pernah saya cerita, menutupi di sekitar di sini jantung saya. Terus dokternya bilang, kalau bisa kamu harus jaga pola makan. Jadi nggak boleh makan terus gitu. Nah, itu yang membuat saya stay konsisten. Terus kalau di keuangan nih, mungkin saya juga pernah cerita bahwa kita harus konsisten karena saya nggak mau lagi berada di level yang seperti dulu. Yang saya cuma bisa melihat orang, wah asik ya, dia bisa beli mobil, dia bisa punya rumah, dia bisa bahagia gitu ya. Nah, saya juga mau seperti itu. Itu yang saya lakukan kenapa saya mau investasi. Saya mau membahagiakan orang tua saya gitu. Karena saya udah merantau ke Jakarta, nggak mungkin dong saya masih kecewain orang tua saya gitu ya. Mumpung saya berada di dunia yang sangat baik gitu ya, di capital market ya, dikelilingi oleh lingkungan yang sangat baik, ya saya harus support sistemnya udah support nih. Saya harus serius gitu kerjanya, saya harus konsisten, saya harus lebih baik dari tahun ke tahun gitu. Nah, itu yang ingin saya sampaikan ke teman-teman semua. Minimal kita harus lebih baik. Jadi jangan membandingkan diri kita sama orang lain. Tapi diri Tommy ini dari 2014 ke 15 gitu ya, 16 ke 17 itu sudah lebih baik belum gitu. Nah, itu yang saya lakukan setiap saat gitu, setiap hari. Saya bandingkan dari kemarin, dari bulan lalu, dari tahun lalu gitu. Nah, itu bisa buat catatan buat teman-teman semua ya. Meskipun saya belum baik-baik juga gitu, tapi saya selalu berusaha untuk lebih baik. Nah, buat teman-teman yang masih muda, belum umur 25 gitu ya, masih umur 18, 19, ya menurut saya itu lebih baik ya untuk mulai gitu. Mulai ya teman-teman yang teman-teman suka, teman-teman passion gitu. Karena umur muda juga merupakan aset kita ya, aset paling mahal itu karena nggak bisa diulang lagi teman-teman. Kalau ibaratnya kalau teman-teman mulai lebih awal, kalau misalnya gagal, itu pun teman-teman masih punya waktu yang panjang gitu. Terus teman-teman masih muda kan nggak ada tanggungan segala macam gitu ya. Mungkin masih tinggal sama orang tua. Nah, itu lebih enak lagi itu. Kita nggak usah pusing gitu ya. Nah, itu teman-teman harus ya ibaratnya ada risiko sih. Tetap kita harus yang berani gitu. Kalau teman-teman nggak berani, ya udah teman-teman tetap stay di zona yang nyaman gitu. Nggak kemana-mana, stuck aja. Terus kalau misalnya teman-teman yang sudah berumur 30 misalnya atau 40, ya menurut saya juga nggak masalah. Yang penting dari yang saya bilang, dari tahun ke tahun kita sudah mulai lebih baik belum? Sudah berani mulai belum gitu ya? Kalau dengan hashtagnya Tokopedia, mulai aja dulu ya. Nah, itu menurut saya yang harus kita kaca gitu, yang harus kita lihat ke masa lalu kita dan bandingkan dengan masa sekarang gitu. Karena mentor saya bilang adalah apa yang kita lakukan masa lalu itu akan menjadi hasil masa saat ini gitu. Dan apa yang kita lakukan saat ini, itulah yang akan kita dapat pada saat masa depan ya. Kalau kita tanam jagung sekarang, ya kita akan tuai jagung teman-teman di kemudian hari. Nah, itu yang akan saya tekankan buat ke teman-teman semua gitu. Semoga bisa menjadi inspirasi buat teman-teman semua ya. Karena tidak ada kata terlambat untuk memulai hal baik. Ya, itu adalah yang Bli Aderai tekankan ke saya gitu. Nah, semenjak saya mulai YouTube pun, saya merasa saya juga kenal lebih banyak orang gitu. Misalnya saya pernah interview, ngobrol sama Bli Aderai ya. Akhirnya saya bisa ketemu dia gitu ya. Bahkan interview dia gitu. Saya bisa waktu itu interview yang bro teman saya Andri Hakim ya, yang beli Arto sampai cuan 20 kali lipat. Saya belum pernah ketemu dia, ya pas saya bikin YouTube saya jadi ketemu dia gitu. Jadi tahu caranya bagaimana bisa investasi di saham bank digital sampai untung 20 kali lipat sampai 40 kali lipat yang ada di video ini ya teman-teman. Nah, itu yang saya syukurin teman-teman dari tahun ke tahun karena saya bisa bertumbuh lebih baik. Semoga teman-teman juga ya. Jadi jangan pernah membandingkan diri kita dengan orang lain. So mungkin itu saja yang saya ingin ceritakan ke teman-teman semua ya. Tahun baru, resolusi baru, jangan malas lagi ya karena ini juga kebaikan kita semua. Terima kasih buat teman-teman sudah menonton ya. Saya ucapkan salam tambah sehat, tambah kaya. Thank you.